1 hektar dengan asumsi 90% terpakai, itu hasilnya sedikit, 5,6 ton. Wow. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, dimanapun Anda berada. Bersama kami, tim Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Ini bersama Simanis kita kali ini, kita akan berbincang banyak tentang mereka. Ini bisa kita langsung kenalan, monggo Pak, diperkenalkan. Nama saya Priyo, saya dari Agri Kencana. Nama saya Hari Wibowo, juga dari PT Agri Kencana. Pak Priyo dan Pak Hari dari PT Agri Kencana. Baik, terima kasih Pak. Bedanya, kalau beliau dokter hewan, Oke. saya dokter Oke. Andes. Bapak bisa aja ya. Beliau adalah pakar yang nantinya kita akan kulik tentang Agri Kencana itu apa. Jadi selama ini mungkin Sobat Tani mendengar Agri Kencana, tetapi untuk lebih paham atau lebih mengenal apa itu Agri Kencana, kita akan kulik dengan Pak Priyo dan juga Pak Hari. Selamat pagi Pak Hari, Pak Priyo. Selamat pagi. Ya, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, siap. Terima kasih Pak. Kami ini ada beberapa yang memang harus kami kulik dari PT Agri Kencana, Pak. Ini ada, saya melihat yang di display ini ada tempe organik, ada telur, ada mungkin susu kedelai ya Pak. Kedelai. Ini kira-kira untuk Agri Kencana sendiri visi misinya apa sih Pak? Kami bergerak untuk petani yang saat ini kalau mereka mau mengaku mereka ini mati suri. Mati suri. Tapi Petani mereka mati masih suri. diam. Oke. Petani mati suri. Di Klaten pun begitu. Ya beruntung Dinas Pertanian ini mau tahu dan mau berperan. Saya digandeng oleh Dinas Pertanian maupun BPN dalam program ARA-nya, akses agraria. Jadi agraria itu BPN itu memberikan sertifikat atas tanah-tanah yang tidak bertuan kepada petani dan juga mensertifikatkan tanah-tanah petani yang belum bersertifikat. Tidak berhenti di situ. Ternyata BPN juga mempunyai peran mencari petani-petani tanah-tanah yang belum digarap. Kemudian kami Agri Kencana diminta untuk memfasilitasi mereka. Bukan kami menjual produk, tapi kami memberikan pelatihan, pendampingan sampai mereka berhasil membuat kompos, membuat pupuk cair, membuat pakan fermentasi untuk mereka. Dan itu sudah saya lakukan di Klaten, di 3 kecamatan, ada Tulung, ada Klaten Tengah maupun Juwiring. Ya, 3 kecamatan ya Pak ya? 4, satunya Bayat ya. Oh, Bayat. Di Wonogiri sudah 2 kecamatan. Dan baru kemarin saya diminta presentasi di BPN Jawa Tengah. Seluruh BPN Jawa Tengah mengakses kami untuk mendampingi petani-petani di seluruh Jawa Tengah. Mantap. Saya penasaran juga nih Pak, kira-kira nanti yang fokusnya untuk didampingi itu mulai dari mungkin budidayanya atau mungkin SDM-nya atau bagaimana Pak? Yang tidak banyak orang tahu dan mau tahu adalah sebetulnya kondisi tanah kita ini sudah hampir mati. Ya. Jenuh ya. Teman-teman dari Dinas Pertanian tahu bahwa tanah ini untuk bertani apapun harus dengan pH 6-7. 6-7 betul. Coba penjenengan lihat di Klaten ini mana sih yang pH tanahnya 6-7. 4,2 sampai 5,5. Tetapi petani tidak tahu harus gimana gitu. Iya. Itu jalan satu-satunya adalah menambah unsur organik dalam tanah. Iya, menambah unsur organik dalam tanah. Itu Di yang Dinas harus Pertanian ada movement, ada gerakan namanya Gelora Noni. Betul, Gelora. Silakan, Siap. silakan mencicipi kami. Nah, dalam pendampingan yang saya lakukan, selain memasukkan unsur organik, juga sawah itu harus ditambah dengan bakteri-bakteri yang dibutuhkan untuk mengurai nutrisi itu, baik organik maupun kimia, menjadi organik, baru bisa diserap oleh akar. Siap. Itu yang saya lakukan, dimanapun. Iya. Ya. Komoditasnya mereka saya ajari untuk bikin kompos.
Mereka mengenal sebagai pupuk kandang, Pupuk kandang. tetapi mereka tidak melakukan dekomposisi. Itu hanya pupuk kandang yang ditando, Oke. di stok dalam waktu yang lama. Mereka pikir sudah tidak sudah jadi, panas, oke. sudah tidak bau, itu sudah siap. Belum. Itu gulmanya belum mati. Betul. Ya. Maka pada saat itu ditaburkan di sawah, justru terjadilah dekomposisi. Panas. Akarnya wafat gitu. Nah, mereka saya ajari untuk proses dekomposisi dari kotoran hewan, zeolite, dolomit, plus arang sekam sebagai suplai karbon. Saya ajari. Membutuhkan bakteri kan? Siap. Bakterinya dari siapa? Dari kami. Apakah mereka membeli? Enggak. Orang udah mau mati kok suruh membeli. Kita tolong mereka gitu. Siap Bapak. Mungkin nanti bisa disampaikan kriteria atau mungkin syarat untuk nanti bisa didampingi oleh Agri Kencana. Mungkin tadi Bapak menyampaikan beberapa lahan tidur ya mungkin ya yang harus kita manfaatkan atau kita fungsikan. Kebetulan di wilayah kami juga kemarin memang beberapa yang sudah kami data memang ada sih yang itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. Nah, barangkali nanti ada dari pendampingan Agri Kencana nanti bisa disampaikan ke petani kami Pak ya. Kalau para PPL, para petani siap, jangan menunggu. Jemput kami gitu. Oke. Ya. Menunggu itu Kita adalah menunggu sesuatu. atau menjemput? Kita jemput. Jemput. Ya. Kami tidak mengenal banyak petani. Yang paling mengenal banyak petani adalah PPL. Penjenengan sudah tahu pabrik kami, kantor kami di mana. Siap. Kontak saya dan saya akan datang. Bisa Pak disampaikan kantornya? Para petani yang masih mengaku bahwa Anda pingsan, hubungi kami dan kami akan datang. Siap. Saya ajari panjenengan untuk bertani dengan cara yang baik dan benar. Dan mari kita tunggu bahwa kita akan sama-sama sukses. Siap. Alamat kita Agri Kencana Perkasa di Desa Delimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Ya. Kami siap. Jangan menunggu. Jemput kami dan kami akan datang. Ya. Itu kita kalau mungkin bisa mau bergegas, bergerak, kita tetap harus bisa menjemput apa yang menjadikan jalan yang menjadikan sukses. Kebetulan Pak, ini kan program kedelai baru vakum ya Pak ya. Nah ini ketika petani kami yang memang peluangnya dia itu hanya bisa menanam kedelai. Nah ini mau tidak mau kan harus menanam kedelai juga. Tetapi butuh yang namanya kepastian atau mungkin saya nanam itu hasilnya bisa sesuai dengan jerih payah seperti itu. Monggo Pak coba untuk hasilnya kedelai seperti apa Pak Hari? Petani menanam kedelai jerih payah bener apa enggak? Ya karena mungkin faktornya selama ini yang kami dampingi Pak. Kemarin kan untuk harganya Pak. Harganya itu mungkin nggak sesuai jerih payah Ya, sih. ya. Iya Pak. Begini, kami baru mulai dengan teknologi kedelai ini baru 8 sampai 10 bulan yang lalu. Oh iya. Ada seorang teman yang datang, dia punya kontrak supply dengan Nestle, Ya. Unlimited Ton, dan dia minta kepada saya apakah Pak Priyo, apakah Kencana punya teknologi untuk meningkatkan hasil kedelai. Saya bilang kami punya. Ya. Kemudian saya diminta membeli benih dari dia. Dia menjelaskan ini benih strainnya adalah kedelai gerobokan, Ya. kuning cantik itu. Siap. Kemudian coba saya tanam dengan teknologi yang kami punya. Mereka bilang, Pak Priyo, ini nanti kedelainya itu tingginya 40 cm. Iya. Sampai 40 Pak. 50 cm saja. Padang gerobokan itu. Gerobokan. Iya. Itu nanti jumlah polongnya kira-kira 40 sampai 50. Saya tanam usia 35 hari, tingginya sudah 80 cm. 80. Dan pada saat panen itu tingginya 140 cm. Jumlah polongnya sedikit, Mbak. Hanya 170 polong. Mantap. Ya, 3 kali lipat dari petani-petani konvensional yang tidak menggunakan teknologi terkini. Ini ya Pak ya? Ini satu pohon, saudara-saudara petani. Ini satu pohon. Ya, ini lebih dari 200 polong. Satu pohon lebih dari 200 polong. Dan Siap. rekod kami satu pohon terbanyak adalah 344 polong. 344. 44 polong. Mantap. Kalau saya pakai minimal 150 polong dengan jarak tanam 20 kali 30 cm, 1 hektar dengan asumsi 90% terpakai, itu hasilnya sedikit.
5,6 ton. Wow, 5,6 ton, saudara. Dirjen Tanaman Pangan mengatakan kepada kami, ada videonya. Beliau mengatakan rata-rata nasional 1,7 dengan biaya produksi yang hampir sama, sekitar 25 juta per hektar. Kalau hasilnya 4 ton saja, it means 10.000 saja, nggak usah 12.000, 40 juta penjualannya. Ya kan? Ya, nggak kalah sama ini ya Pak ya, komoditas Padi, ya. forget it padi, ya enggak. Siap. Apalagi tanah-tanah marginal bagian selatan, Jawa sekarang, Dowo, Prambanan Selatan, Iya. kemudian Wedi Selatan. Di Bayat. Mari kita mainkan kedelai. Jangan berhenti di situ. Siap. Ya, keuntungan dari kedelai itu sudah silakan dibagi profit marginnya berapa. Kalau biaya pokoknya 25 juta, penjualannya minimal 40 juta, itu berarti ada keuntungan 15 juta. Hitung saja. Hitung saja 15 per keuntungan. 25 Siapa? itu berapa gitu? 70%. 70% hanya selama 80 hari. Ya enggak? Tapi saya akan approach kepada petani, saya paksa mereka jangan berhenti menjual kedelai. Akan saya ajari teman-teman untuk membuat susu kedelai. Oke. Ini pakai es. Kalau nggak Ya. pakai es namanya Nah, karena pakai es ini susu. Susu kedelai, ini yang pakai coklat, ya, ini yang pakai jahe. Sama-sama dari kedelai. Organik. Ya, itu jatuhnya murah sekali, teman-teman. Ini jatuhnya yang ini hanya 2.300 per Botol. packing 350. Wah, Saya pokoknya sudah tenaganya udah saya itu, ya. Ini kita jual 4.000. Artinya profit marginnya 74%. Ya. Oke, Pak. Ini Yang susu coklat ini kedelai. yang coklat ini harganya 3.100, saya jual 5.000. Gila. Dirasain dong, coba. Silakan. Siapa? Bismillah. Habis ini bayar 4.000 ya. Gimana rasanya? Wah, Iya kan? Kedelainya terasa nggak? Terasa sekali. Ada jahenya nggak? ada. Ada kayu manisnya nggak? Ada. Itu harga pokoknya hanya 3.100. 3.100. Saya jual Mantap. 5.000. Jualnya 5.000. Jualnya 5.000. Itu ya. Kemudian tempe. Tadi saya udah berbisik dengan dengan Ibu Bupati. Bu, saya bilang, pengusaha tempe sekarang ini, produsen tempe itu membuat tempe dari produk kedelai impor. Ya, Yang kedelai harganya impor. 12.000. Betul. Harga pokok kedelai dengan panen 3 ton saja, 3 ton saja per hektar, harga pokok kedelai itu hanya 6.800. Tak bulatkan jadi 7.000. Ya, maka ini sebetulnya ini harganya hanya 230 rupiah kalau kita mau tanam sendiri. Kalau Bapak Ibu pengusaha kedelai mau beli kedelai import yang lebih mahal, itu selisih 5.000 loh. Selisihnya nggak sedikit, 80%. Itu harga pokoknya 402 rupiah. Kalau sama-sama dijual 500 rupiah, yang import untung 100, kita untung 280 gitu loh. Jadi jangan berhenti menanam kedelai. Jangan berhenti menanam Hanya kedelai. menanam kedelai, tapi bikin tempe dan bikin Susu kedelai. harus pakai es. Harus pakai es. Kalau nggak pakai es, kedelai. Siap Bapak. Iya. Ini tadi udah ngobrol Pak banyak tentang apa ya, mungkin pengaruh atau mungkin dari pendampingan Agri Kencana. Nanti ke depan siap kami jemput. Siap. Jadi petani kami khususnya yang wilayah selatan Pak, kawasan itu memang sudah ada sih UPH. Jadi kita ada pendampingan dari provinsi, ada support juga alatnya, ada rumah tempe, ada mungkin nanti bisa untuk susu kedelai, bahkan untuk tahu Pak. Jadi memang kebetulan di wilayah Cawas itu dikatakan oleh mungkin dipetakan dinas itu memang kawasan kedelai. Ya. Kebetulan juga kemarin sudah beberapa momen dirujuk ke sana Pak. Kita ada kelompok tani andalan karena memang berkomitmen untuk tanam kedelai. Ya itu KTNA. bukan kelompok tani Pak. Oh. Ya nanti bisa kami komunikasikan Pak. Siap. Nanti siap untuk dijemput ya Pak ya. Ya, Iya. siap. Baik teman-teman, sobat tani. Kalau Ya. Pak Ari tentang telur. Oke. Nah ini ada tadi kedelai, jadi tempe, jadi susu. Sekarang untuk telurnya Pak Hari mungkin bisa menyampaikan Pak. Telur omega 3. Telur omega 3 ini karakteristiknya
telur pada umumnya telur normal itu kadar kolesterolnya itu 200 mg per butir. Ya. Telur omega 3 yang diproduksi oleh PT Agri Kencana ini per 100-nya kemarin di lab per 100-nya itu berarti 2 butir. Ya. Itu hanya 36 gram. Artinya dari 200 tinggal 18 gram. Sehingga kadar kolesterolnya sangat rendah ini. Oh iya. Kemudian 36 per omega 3-nya ini meningkat. Lah ini Agri Kencana ini membuat pakan untuk memproduksi omega 3. Oh iya. Pakannya. Kenapa begitu? Karena sementara ini peternak-peternak itu sudah mulai resah dengan harga biaya produksinya sudah mencapai 21, 22. Iya. Sementara di pasar itu setiap harga pakan turun, harga pasar telurnya turun sudah ribut. Dengan omega 3 ini kita jual kalau di pasaran umumnya kan jual 30 sampai 35.000 per pack. Kita jual 20.000 saja. Kalau sudah dapat 10 biji ya Pak ya? 10 biji. Padahal modalnya 1 kilo kalau ini dibuat berarti per butir kan 2.000. Ya. 1 kilo kalau kandungannya 16 butir berarti jual telurnya kan jadi 32. Kita jual 32 kemana? Pakainya omega 3. Oh, iya. Nah ini solusi bagi peternak yang resah dengan cara menjual telur yang susah. Ini dengan omega 3 ini. Oh siap Pak. Gitu. Ini jadi memang sudah ada sudah mengurangi kolesterol. Kolesterol kurang, Dan omega 3-nya naik. bisa naik. Ya. Dan juga nanti pemasarannya juga gampang ya Pak ya? Gampang, pemasarannya Oke. gampang. Ini Nah, ada bagi peternak yang pengen memproduksi telur omega 3 bisa berhubungan dengan PT Agri Kencana untuk mendapatkan pakannya. Pakannya bisa menghubungi Agri Kencana. Dijemput Agri Kencana. Siap. Siap Pak. Pakan yang untuk ayam yang memproduksi telur omega 3 itu tidak memakai sumber protein dari hewani. Oh, sebenarnya nabati. Semua nabati. Ya, jadi pakannya semua nabati. Jadi ini memang betul-betul nanti bisa sehat ya Pak ya. Jadi apa yang menjadi tujuan visi misi tadi ya Pak ya. Ya. Jadi memang untuk ke depan kita akan menjadikan pertanian sehat. Baik Bapak, Pak Priyo, Pak Hari, terima kasih untuk sharingnya. Ya. Suatu saat siap dijemput ya. Siap. Terima untuk kasih, pertanian Mbak. yang lebih sehat. Amin. Ya baik Sobat Tani, kita sudah berbincang banyak sharing dengan Agri Kencana, sudah bersharing ilmu, mungkin ke depan bisa dijemput. Ini bisa nanti kita ada slogan Pak untuk Dinas Ketahanan Pangan Pak. Apa itu? Pelayanan prima, petani sejahtera Pak. Oke. Pelayanan prima. Jadi ini mungkin ada beberapa nanti bisa ada nomor telepon ya Pak ya. Siap. Kami bisa cantumkan ya. Siap. Jadi nanti bisa langsung hubungi dari PT Agri Kencana dengan Pak Priyo ataupun Pak Hari. Dari kami mungkin Pojok Simanis bisa ketemu lagi lain waktu ya. Terima kasih untuk waktunya, sharingnya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kami Tutu Tani. Sampai jumpa, selamat ketemu lagi bersama kami Pojok Simanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.